Ada 3 model manusia dalam menyembah Allah. Ada 3 tipologi manusia dalam beribadah. Mana 3 itu? Pertama, kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Ada tipologi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilonggolongkan ke dalam zalimul li nafsi, menzalimi diri sendiri. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan tipologi manusia zalimul li nafsi adalah orang-orang di mana mereka mengerjakan sebagian kewajibannya kepada Allah lalu meninggalkan kewajiban yang lain. Mereka meninggalkan yang diharamkan Allah, tapi mereka melaksanakan apa yang dilarang Allah sebagian yang lain. Ini digolongkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam golongan zalimul li nafsi, orang-orang yang menzalimi, menganiaya diri sendiri. Bahasa sederhana, kalau seandainya ada orang maghrib dia salat, isya dia tinggalkan, zuhur mereka laksanakan, asar mereka biarkan. Satu sisi mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah, akan tetapi ada kewajiban-kewajiban yang lain yang ia tinggalkan. Ini golongan zalimul li nafsi. Memang mereka tidak berzina, memang mereka tidak berjudi, tapi makan riba. Memang mereka tidak makan riba, tapi korupsi. Memang mereka tidak korupsi, tapi zalim kepada rakyatnya. Ini orang-orang seperti ini, satu sisi mereka meninggalkan yang dilarang Allah, tapi mereka juga melaksanakan larangan-larangan Allah yang lain. Zalimul li nafsi. Kenapa? Karena memang dalam pandangan agama, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang itu adalah menzalimi diri sendiri. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, malah melaksanakan dan mengerjakan apa yang dilarang Allah, dia telah menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan itu akan berefek pada kita. Ayat populer, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Pada saat ada orang berbuat baik sekecil apapun, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Pada saat ada orang berbuat kejahatan, maksiat ia kepada Allah sekecil apapun, itu pun akan berdampak kepadanya. Bayangkan kalau seandainya ada orang beriman, taat ia kepada Allah, kewajiban ia kerjakan, larangan ia tinggalkan, maka Allah akan memberikan pahala untuknya, ajaran azimah, pahala yang besar. Dan nanti di akhirat Allah akan memberikan surga untuknya. Dan pada saat ia memperoleh nikmat surga yang luar biasa, akan menyenangkan tubuhnya, menyenangkan badannya, menyenangkan ruhnya. Kenapa? Karena kebaikan akan berdampak, berefek kepadanya. Sebaliknya, kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, katakanlah dia makan haram, katakanlah dia zalim kepada sesama, katakanlah dia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia akan mendapatkan azab Allah. Mulai di dunia sampai nanti akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Pada saat dimasukkan ke dalam neraka, sakitlah tubuhnya, sakitlah jiwanya, sakitlah ruhnya. Maka disebut zalimul li nafsi, menzalimi diri sendiri. Karena ibadah yang kita kerjakan ini memang kebutuhan kita sebagai manusia, human needs kata orang. Memang kebutuhan kita yang kita persembahkan kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita sebagai orang beriman, sebagai hamba kepada ma'bud, kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu direnungkan.
Bahkan bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia saja ada timbal baliknya. Hingga Quran mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau seandainya kalian mengerjakan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Pada saat kau melakukan kejahatan, kata Quran, maka kejahatan pun akan kembali kepadamu. Ini kalau dalam ilmu fisika, ini namanya hukum Newton. Hukum Newton itu kan mengatakan kalau ada sebuah bola dilempar ke dinding, semakin kuat dilempar, semakin kuat pula pantulannya. Semakin lemah bola itu dilempar ke dinding, maka semakin lemah pula pantulannya. Semakin banyak orang melakukan kebaikan, semakin banyak pula kebaikan yang akan datang kepadanya. Semakin banyak orang berbuat jahat, semakin banyak pula kejahatan untuknya. Semakin sedikit dia melakukan kemaksiatan, bukan 2 hari, bertahun-tahun, bahkan sebagian besar daripada hidupnya, dia tunjukkan itu sehingga orang percaya. Karena butuh proses memang itu. Orang jujur. Ketika orang jujur, kapan kita membentuk kejujuran? Prosesnya kan lama sekali. Sejak kecil sudah ditanamkan kejujuran. Sampai tua, sampai dewasa kita dianggap ini dia jujur, dia integritasnya bagus. Kenapa? Karena memang sudah kita lakukan pengalaman yang jauh sebelum dikenal orang hingga hari ini. Jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk menyadari diri kita, apakah kita termasuk golongan zalimul li nafsih. Bahkan kalau kata ahli tafsir yang lain, zalimul li nafsih itu bukan orang-orang yang mengerjakan sebagian daripada kewajiban-kewajibannya, tapi memang dia total, tak pernah dia mengerjakan ibadah kepada Allah. Pekerjaannya hanya terjerumus dalam perilaku haram, perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam pandangan agama. Maka coba lihat doa para rasul, doa para nabi dalam Al-Quran. Walaupun mereka tidak salah, tapi karena orang yang berjiwa besar mengaku salah. Contoh dalam surah Al-Qasas, ada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Suatu ketika beliau melihat ada 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari kalangan Bani Israel, anti Firaun. Yang satu orang Mesir, pengikut Firaun. Berkelahi mereka berdua ini, Bani Israel dengan orang Mesir ini, pengikut Firaun dengan musuh Firaun, anti Firaun ini, berkelahi mereka berdua. Datang Nabi Allah Musa alaihissalam, dilihat oleh Bani Israel ini. Karena Nabi Allah Musa alaihissalam juga Bani Israel. Datang, wahai Musa, tolong aku mau dibunuh oleh orang Mesir. Aku mau dibunuh oleh pengikut Firaun ini. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam, keinginannya untuk meleraikan orang yang sedang berkelahi ini, Quran mengatakan dengan kalimat fawakazahu. Ada yang mengartikan dengan ditolak orang Mesir itu oleh Nabi Allah Musa. Ditolak dengan maksud dan tujuan untuk meleraikan mereka supaya tidak berkelahi lagi. Ada yang mengartikan dengan fawakazahu itu ditinju oleh Nabi Musa. Lalu pada saat ditinju itu oleh Nabi Musa alaihissalam, sekali saja dengan tujuan untuk meleraikan, rupanya pengikut Firaun itu mati. Karena memang ciri identitas Nabi Allah Musa alaihissalam, Quran mengatakan qawiyul amin. Nabi Musa itu salah satu daripada nabi yang perkasa. Nabi Musa itu salah satu daripada nabi yang kuat. Di antara nabi-nabi, Nabi Musa di antara nabi-nabi yang tegak-tegak. Fawakazahu, 3 tahun mati. 3 tulak. Padahal tujuankan untuk mati, untuk meleraikan pertengkaran mereka. Cuma mati. Mainkan langkah urung 3 tahun urung mati. Jarang kita nyo merempak urung 3 isuh tanyo mati te jarang. Bahkan kata mesuh jih-jih lah baru mati tanyo. Tapi Nabi Musa memang kuat, qawiyul amin, punya keperkasaan, kekuatan yang amat luar biasa.
Secara logika, Nabi Musa alaihissalam tidak salah. Karena memang tujuan maksud tadi bukan untuk membunuh, ingin meleraikan. Yang kedua, diminta oleh Bani Israel yang sedang bertengkar itu untuk menolongnya. Ditolong oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, rupanya mati. Lalu Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah. Walaupun tidak salah itu. Berdoa kepada Allah. Disebut dalam surah Al-Qasas. Bagaimana doanya? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhan, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Aku sudah menzalimi diriku sendiri. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhan, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampunilah ya Allah. Padahal hana salah, tapi mengaku salah. Memang orang-orang yang berjiwa besar adalah orang-orang yang mau mengaku salah. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau mengaku salah, bahkan banyak orang yang mengkambing hitamkan orang lain untuk membenarkan dirinya. Sehingga hari ini bukan orang mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Hukum diolah dengan segala macam cara. Yang penting seakan-akan nampak benar padahal salah. Itanya ngan mi yang mentang je ke dawa. Baiklah tanya pegah ngauru. Ngan mi je ke dawa. Tajak upasai, tak belum kok 3 kilo. Tak pedu atu meja, hana tutup, ipajuh lemi. Bungeh tegemi 7 hura 7 malam. Pakan ni pajong kot tanya. Padahal draw tu salah, tapi tanya tetap han mengaku salah, tetap mi salah ya pajong kot tanya. Padahal kan draw tu salah, kata belum kot, tak pedu atu meja kan tutup. Tapi nyatanya hana tutup. Karena hana tutup seakan-akan mi yang salah, padahal draw tu yang salah. Mestinya kan mi talit, draw tu payah talit. Pakon memang draw tu salah, tapi hana tim aku salah. Malah aneh tunggu makanan mi nyanci engkau. Monya tanya tak puang engkau 3 kilo dari patai tak pedu ada meja na mi samping iu lemi hai paja. Nyan mi nyan perladatannya nyan mi puatom. Sebab mi pas dipajoh karena itu makanannya. Nabi Allah Musa alaihissalam tidak salah, tapi mengaku salah. Nabi Allah Adam alaihissalam hingga muncul doa yang populer, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak salah, karena mengaku salah, merasa salah, sehingga memohon kepada Allah, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ini orang-orang yang jiwa besar seperti ini, orang-orang hebat ya seperti ini. Kita sudah jelas-jelas salah, malah mengkambing hitamkan orang lain untuk membenarkan kesalahan kita. Cari pengikut yang banyak untuk membenarkan kesalahan kita. Jarang ada orang yang mau mengaku salah, padahal memang dirinya salah. Itu persoalan. Nabi Yunus alaihissalam bertahun-tahun mendakwahi umatnya. Karena bandel nakal luar biasa umatnya, pergi Nabi Allah Yunus alaihissalam karena sudah lelah menyampaikan dakwah, pergi berangkat meninggalkan umatnya. Rupanya Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Allah Yunus alaihissalam dalam kisah yang panjang itu. Naik ke atas kapal, dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan nun, 40 hari 40 malam di sana. Apakah Nabi Allah Yunus menyalahkan umatnya? Tidak. Mestinya kan bisa disalahkan. Ya Allah, mereka yang salah. Tiap hari ku dakwahi mereka, tiap saat aku mengajak mereka menyembahmu, tapi mereka tidak mau. Tidak begitu Nabi Yunus, malah mengaku dirinya salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tapi zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi. Orang-orang yang mengerjakan sebagian daripada kewajibannya, tapi kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkannya. Temayang maghrib sagaygonyan, insya nyan pi bak preh-preh ceramah karena malam minggu. Tubuh ladum hana geja. Lehu na ke temayang tabak kerjakan tu. Tiragi apa juhu wata kadengun lang katu. Ini zalimul li nafsi. Yang kedua kata Quran, wa minhum muqtasid. Orang-orang yang beramal pada posisi tengahan di atas zalimul li nafsi. Siapa mereka? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, kelompok yang muqtasid ini adalah orang-orang yang mereka mengerjakan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih mengerjakan perbuatan-perbuatan makruh. Dan mereka tidak pernah senantiasa membiasakan diri dalam ibadah-ibadah sunat. Ini namanya ibadah orang-orang tengahan, muqtasid. Kewajiban dia kerjakan, zuhur, asar, maghrib, subuh, semua dia kerjakan yang wajib-wajib 5 waktu. Tapi salat sunat enggak pernah. Salat sunat qabliyah enggak pernah, ba'diyah enggak pernah dia lakukan, tahajud tidur 3 hantamu pernah. Zuhur setelahnya ada sunat dia tidak kerjakan, duha selama hidupnya enggak pernah sekalipun. Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebut semua ibadah mestinya, walaupun itu ibadah-ibadah sunat, mestinya pernah kita kerjakan selama hidup walaupun sekali, sehingga nanti kita dikelompokkan dalam golongan itu. Contoh, selama hidup sekali pernah salat duha, nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang salat duha berdiri di sebelah kanan. Kita masuk. Kenapa? Karena pernah salat duha walaupun seumur hidup sekali. Nanti dipanggil oleh Allah kelompok tahajud yang salat tahajud ke sebelah kanan. Kita termasuk ke dalam kelompok tahajud karena selama hidup pernah tahajud sekali. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau ada ibadah-ibadah sunat, kerjakan ibadah itu walaupun hanya sekali seumur hidup. Untuk apa? Karena nanti kita akan bisa masuk ke dalam kelompok itu. Muqtasid. Kewajibannya kepada Allah enggak pernah dia tinggalkan, yang haram enggak pernah dia kerjakan, tapi yang makruh ini. Makruh itu artinya tercela, makruh itu artinya dibenci, yang makruh. Tidak pernah dia tinggalkan. Yang sunat enggak pernah dia biasakan. Malah yang lebih parah adalah meremehkan yang sunat-sunat ini. Alah mutunat bi. Alah mutunat bi. Padahal kalau cari bonus yang sunat, kalau semua yang wajibnya memang kata wajib, menyahana ada buat dosa beraya. Kalau mau cari bonus ya ibadah-ibadah sunat ini, meninggalkan yang makruh-makruh itu. Kita kan sering menyepelekan makruh, sering menyepelekan yang sunat. Kon danyo mati urui luai di, danyo panena ganyan bukti kita dua ino. Man kana urung je na kerja kena gak kekenang danyo tapi yang makruh. Ini muqtasid namanya. Artinya ibadah kepada Allah tidak cukup dengan yang wajib-wajib. Mesti ada ibadah-ibadah tambahan. Untuk mencari pahala lebih, untuk mencari rahmat Allah yang lebih. Karena kita serius mengerjakan yang sunat-sunat itu. Senanglah seorang atasan bila seandainya dia punya bawahan mengerjakan tugas bukan hanya sekedar tupoksinya saja, tapi di atas tupoksinya disuruh 7 perkara untuk dikerjakan, 7 semua diselesaikan, tapi dia masih sempat mengerjakan 2 perkara lagi. Senanglah atasannya itu. Diberi THR ketika lebaran, ditambah gajinya, diberikan pelayanan terbaik, dipuji-puji di depan kawan-kawannya. Kenapa? Dia bekerja di atas tupoksi dan pekerjaannya muqtasid dalam pandangan Quran. Yang ketiga, ini yang terbaik. Quran mengatakan ada tipologi manusia dalam ibadah. Wa minhum sabiqum bil khairat.
Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang-orang tipologi manusia yang beribadah beramal kepada Allah dengan tipologi sabiqum bil khairat, mereka mengerjakan semua kewajibannya kepada Allah. Mereka meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunat senantiasa menjadi bagian daripada kehidupannya. Yang makruh dia tinggalkan, yang mubah tak pernah ia lakukan. Karena yang mubah itu dianggap sia-sia baginya. Karena hukum mubah dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak juga dapat pahala. Namanya saja mubah. Sehingga dianggap oleh kelompok sabiqum bil khairat, buat mubahnya buat sia-sia. Sehingga hendak kebubut. Yang dikejar adalah ibadah-ibadah sunat. Sunat senantiasa menjadi bagian daripada kehidupannya. Yang wajib memang sudah dikerjakannya, yang diharamkan Allah sudah ditinggalkan. Yang sunat-sunat menjadi bagian daripada hidupnya, menjadi karakter dan identitas dirinya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang yang sabiqum bil khairat, kalau dalam bahasa sederhananya, bukan azan yang menunggunya, tapi dia yang menunggu azan. Itu sabiqum bil khairat. Bukan kebaikan yang menunggunya, tapi dia yang terus memburu kebaikan, pantang didengar kebaikan. Dia akan terus memburu. Ini tipe manusia sabiqum bil khairat. Pantang dia lihat ada orang miskin, memang sudah tergerak hatinya, tergerak tangannya, masuk ke dalam kantongnya, diberikan kepada orang yang membutuhkan itu. Sabiqum bil khairat, meleleh air matanya pada saat dia melihat ada orang-orang yang kena musibah. Dia berikan kebagian daripada apa yang dia punya kepada orang-orang tersebut. Ini sabiqum bil khairat. Bukan ketika diminta, tapi memang tergerak hatinya, seperti para sahabat tempo dulu. Pada saat turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, Masya Allah, mereka berburu berbuat kebaikan. Berburu hana payah lakai. Hana ya ba proposal kena badannya. Nyo dan yang pegat masjid WC dan yang peluah nyo penempat pendidikan janan. Hana ba proposal. Mapantang ke dengar ayat tentang sedekah juga. Tanya anda jid dalam tengkat lagi anda ilung aku jid. Hai bayangkan ketika ayat Quran tu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu langsung lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yang paling ku cintai adalah kebun yang ada di depan Masjid Nabawi ini. Ingin ku sedekahkan kepadamu." Kata Nabi, "Jangan kau sedekahkan kepadaku, berikan kepada fakir miskin." Pantang kedengar ayat. Pantang. Abu Bakar As-Siddiq sampai pada saat mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, infak dan seterusnya, dalam sejarah itu mencatat bahawa semua hartanya diberikan di jalan Allah. Sampai Nabi saja heran. Nabi mentang hireun katanya, berat dalam hireun dia. Wahai Abu Bakar, kalau semua kau infakkan di jalan Allah ini, apa yang tinggal untukmu, keluargamu? Apa yang tinggal? Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Maka hantar jiri dan nyob tingkatnya. Mana dah jiri daunnya? Kita nyomnya mandum daju, tinggal daju 4 dadu. Habis daju untuk menyemati anak sautan tu. Nyom yang habis daju mandum manik pui paju. Tapi tanya beda dengan Nabi-Nabi awal. Nabi-Nabi tempo dulu yang mereka peringatkan kepada anak-anaknya, nah kalau nanti aku mati, ma ta'budu min ba'di. Kalau nanti aku mati, apa yang kau sembah
para rasul. Kalau nanti aku mati kembali kepada Allah, kau masih hidup, ma ta'buduna min ba'di. Apa nanti yang kau sembah? Siapa? Apakah kalian masih menyembah Allah sebagaimana tatkala aku masih hidup? Atau menyembah yang lain? Bukan pertanyaannya ma ta'kuluna min ba'di. Nak, kalau aku mati kau nanti makan apa? Bukan makanan yang dipersiapkan, bukan warisan yang sebanyak-banyaknya yang mereka tinggalkan. Tapi keimanan, ketakwaan, keyakinan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita hari ini. Ketika muncul berbagai macam fenomena hari ini, yang fenomena itu mungkin langka, dulu-dulu mungkin jarang kita dengar, entah pengaruh apa, kadang-kadang pun kita tidak tahu, sehingga di mana-mana orang takut pergi keluar malam hari, karena ada orang ada begal, ini itu macam-macam. Kenapa? Pasti yang melakukan itu adalah anak-anak yang bermasalah dalam keluarganya. Anak-anak yang ada hubungan baik dengan ayahnya, ada persoalan baik dengan ibunya, bagus pendidikan dalam keluarganya, pola asuhnya hebat dalam keluarga, tidak mungkin akan terlibat seperti itu. Pasti kalau dicek, anak putuh ikulah, yang kait ibu ikulah, kadang-kadang guru-guru kait poh rumah ikulah. Bermasalah ketika dicek, pasti masalahnya di rumah. Maka di sekolah itu yang dibikin apa kajian namanya? Parenting. Dipanggil orang tuanya, diberikan pemahaman oleh guru-guru, begini cara mendidik anak, begini cara membesarkan anak, begini caranya diberikan ilmu agama kepada anak, begini caranya memberikan perhatian kepada anak. Parenting. Kenapa parenting? Karena masalahnya di parent, di orang tua. Bukan studenting, bukan teachering, bukan di guru masalahnya. Bukan di anak itu masalahnya. Mereka kan seperti kain putih. Kata Nabi, kullu mauludan yuladun alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir fitrah Islam baik dalam teori barat. Setiap anak yang lahir itu dia punya dua potensi, baik buruk. Baik buruk. Dalam pandangan Nabi, setiap bayi yang lahir dia baik. Dia baik. Yang membuat dia rusak, tidak baik, keluar Islam, murtad, yang membuat dia jadi begal, orang tuanya, keluarganya. Apakah dididik di rumah? Bukan. Tidak pernah diasuh, tidak pernah diasah, tidak pernah diberikan pelayanan yang terbaik. Bayangkan para nabi dan para rasul terdahulu. Nabi Yusuf alaihissalam, bayangkan, mimpi saja curhat ke ayahnya. Mimpinya, ayah, ya abati, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadaku. Apa itu maksudnya ayah? Mimpinya mau diceritakan kepada ayahnya. Apakah? Karena ayah gak hubungan dengan ya tanya ayah kadang-kadang oh behaja begah. Di Nabi Yusuf lumpau je pegah abang ayah aku. Kita nyoda je pegah abang ayah dalam lumpau berpu beglah. Bila kita nampak le ayah kan lumpau kayak pegah balung. Lumpau kayak pegah balung. Kayak nyonyo mendengar pegah. Hidrok kata tanya tam dengan pegah balung. Tata bar rumah kulam dengan pegah balung. Tata bak bun dengan pegah balung. Ada lumpau kayak cerita balung. Rupanya tidak dengan Nabi Allah Yaqub alaihissalam, sehingga mampu diberikan solusi. Ya abati, ya bunayya, kata Nabi Allah Yaqub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jangan kau ceritakan mimpi itu kepada abang-abangmu, nanti mereka akan mencelakakanmu. Karena Nabi Allah Yaqub tahu itu tanda-tanda kenabian Yusuf. Hanya juga berapa? Itu kan kelebihan Nabi Allah Yusuf. Ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya, kelebihan. Itanya baiklah bintang bulan mau rumah dah tem tujuh waktu ada. Icungok tangai waktu ada benar. Kan rumah tu. Tapi ibu tak belum aja. Itu nak telok-telok boleh rumah. Tidak. Setelah tahu anaknya itu orang hebat, apakah disuruh bangga-banggakan di depan orang? Oh kau hebat. Itu kelebihan yang Allah berikan, kau hebat. Jadi cawapres saja.
Mana pernah menang? Kau jadi bupati aja, kau jadi caleg saja ada? Tidak. Di tengah kelebihan yang luar biasa, tapi tidak kau jadi raja saja, kau jadi ini itu saja, kau jadi pejabat. Tidak. Itulah ayah-ayah dulu. Kau lagi tanya. Yang tanya yang le pada nyo lebih nyo. Dalam khazanah kebudayaan Aceh yang ke jampu nah ni, jampu. Tapi orang Nabi Sulaiman goi jicim. Goi jicim Nabi Sulaiman. Sotim je kerajaan. Nah jampu tengah jicim-jicimnya. Wahai tuanku ampun, nyompat si gamlung nebuh kerajaan. Sebab si gamlung rupa dah jedah. Lagi ngenggagah memblek-blek mata. Mata jibulat babah mukuit. Cukup musahid jampu kerajaan. Dia banggakan anaknya. Kemampuan enggak ada. Cuma tampang aja yang bagus. Sehingga burung-burung yang lain setuju dengan jampu ini. Anak-anak setuju. Tu majid tuud berujuk balik hang kutim jike jampu kerja. Ana mutoto kaya kada ajak laki. Ana mudente kada ajak raba. Tu majid tuud toto beragau ana mutoto laki kerja. Sedangkan di lun ku piyah busau ana tiuro laki kerja. Kalau soal tampang bukan hanya kau, aku juga bagus, aku juga tampan, aku juga cantik. Tapi ilmu punya tidak. Nyai tanya lido tau berago. Nyai jampo, kan urang ane jampo. Sehingga pertikaian burung-burung itu dalam hikayat itu dileraikan oleh seekor burung. Nan jicim ke didi. Temaji dame oleh ke didi si Raja Wali tebuh raja. Maka Raja Walinya nanji raja. Jekahlah Raja Wali. Cicim ke didi tabuh kerajaan. Si Raja Wali tabuh kerajaan. Cicim dama Perdana Menteri berjuak campli kepala tentera. Liak Bangkuna kepala negeri. Timerah Pati je kewedana. Ke penerangan po cicim ciung yang mat hukum po cicim pala. Tok berakho ke syik lah kampung. Cicim ke cebong ke uru ronda. Cicim buduk ke Mabidan sebab dah penyan ke kuah-kuah. Ini kan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Ini kalau kata orang, the right man of the right place. Yang kenyang. Menempatkan burung sesuai dengan keahliannya. Menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Guru matematika juga ajar matematika. Baik guru olahraga juga ajar matematika mati nemit. Mai tanya sering guru olahraga karena guru matematika nak kerja yang pegai guru olahraga ke guru olahraga tamu kening dalam. Ya mengajar matematika. Lekai mah le guru olahraga hanya yang penting baik buat mentah. Nak buat purno ke wakah. Itu kan gambaran. Maka tipe manusia sabiqum bil khairat mestinya kita menjadi orang-orang yang selalu meninggalkan perilaku-perilaku yang terlarang, yang haram, bahkan yang makruh-makruh saja kita hindari. Walaupun kadang itu ada berada di dekat-dekat kita atau sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, mestinya itu kita tinggalkan pelan-pelan supaya kita menjadi kelompok sabiqum bil khairat. Kata Imam Ibnu Katsir, kelompok sabiqum bil khairat akan masuk surga tanpa hisab. Kelompok muqtasid akan masuk surga melalui rahmat Allah. Kelompok zalimun li nafsih akan masuk surga melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ka kurang ibadah sunat mutalawi berdega. Ka handamang curuga rede, tamang rene. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Mudah-mudahan memberikan motivasi ibadah kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.